Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi ya. Dan kita akan melanjutkan untuk materi trading forex dari nol, teman-teman. Kita sudah sampai di episode ke-31 ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang breakout trading ya, teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang masih pemula silahkan tonton dari episode 1 biar nggak gagal paham. Karena di contoh ya, sebagai contoh di episode 31 ini nanti kalau mau belajar breakout trading itu harus paham zona penting dan juga trend line. Ya itu sudah saya bahas di episode sebelumnya gitu. Kalau nggak paham tentang zona penting dan juga trend line, ya nggak paham breakout trading yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini gitu. Dan apalagi kalau ada istilah-istilah yang lain itu kan sudah saya sebutin di episode sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang masih awam banget bisa tonton dari episode ke-1 kayak gitu. Oke teman-teman semuanya. Jadi dalam dunia trading ada istilah yang namanya breakout ya. Ini menjadi tanda penting untuk pengambilan posisi ya. Jadi orang yang mau trading itu harus paham ketika ada momen breakout itu harus ngapain, apakah harus buy, apakah harus sell. Nah itu semuanya akan saya bahas teman-teman pada kesempatan kali ini. Oke, tapi sebelum itu kita simak dulu deh ya untuk promo yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex silahkan daftar di broker Efek Pro ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di Efek Pro ini untuk khusus pengguna dari Indonesia ada promo hujan hadiah ya. Ini dari 19 September hingga 19 Oktober. Teman-teman buka akun aja ya melalui link yang ada di deskripsi video, kemudian deposit minimal 200. Lalu teman-teman trading setiap 2 lot itu akan mendapatkan satu undian ya, satu tiket undian seperti itu. Nah nanti teman-teman kalian bisa mendapatkan tiket undian untuk diundi mendapatkan motor Scoopy, iPhone 16 Pro, Apple Watch Series sampai dengan uang tunai $450. Intinya teman-teman daftar aja di Efek Pro, kemudian trading sebanyak-banyaknya. Nanti setiap 2 lot itu dapat satu tiket undian seperti itu ya. Nah untuk daftarnya teman-teman bisa menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, breakout itu apa? Breakout itu adalah keluar dari zona ya, entah itu keluar dari zona support ya, entah itu keluar dari zona resisten ya, entah itu menembus support ya, keluar dari support atau menembus resisten ya. Support dan resisten udah saya bahas di video sebelumnya ya, atau keluar dari tren sebelumnya itu juga breakout teman-teman. Oke, sebagai gambaran untuk breakout tuh seperti ini. Ini ada dari blog saya ya, prayoga.id juga. Jadi di sini ada resisten teman-teman, ada naik, market naik, bentuk resisten. Nah resisten tersebut dibongkar, break ya, ditembus ya. Akhirnya resisten yang tadinya resisten itu jadi support. Ini breakout tuh seperti ini. Ketika dia menembus resisten penting ya, atau ini ya, dia menembus support penting. Ya di sini ada support ya. Oke, dia di break ke bawah. Ya di sini namanya breakout. Ya, seperti itu ya. Dia menembus titik support atau menembus titik resisten. Oke ya. Dan di situ adalah contoh breakout seperti itu. Oke, sekarang kita coba jalan-jalan ke market ya untuk melihat breakout yang terjadi di market. Ini kalau trading view itu kayak gini sih. Jadi habis dari tren kecil ke time frame gede itu kadang kayak gitu. Nah, ini juga kita coba cari ya teman-teman ya, breakout tuh yang seperti apa. Nah, ini juga termasuk breakout ini teman-teman. Ini kan ada resisten ya yang ini. Nah, awalnya dia resistennya sempat jadi resisten ya. Tapi di sini teman-teman bisa lihat akhirnya dia di break ke atas, dibongkar ya.
Awalnya dia masih fungsi tuh, masih nahan tuh, masih banyak yang jual di situ di resistance tersebut, tapi akhirnya dia dibongkar. Karena pembelian masih lebih dominan, akhirnya dia naik ya. Yang akhirnya di sini dia ada perubahan. Nah, di sini. Nah, yang tadinya resisten jadi apa sekarang? Jadi support. Ya, bisa jadi nih kayak gini nanti. Bisa jadi kayak gitu, tapi kan kita belum tahu ya di sini. Itu contoh breakout ya, ketika resistennya ke break atau ketembus kayak gitu. Ini juga di sini sebenarnya ada, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ada. Nah, di sini dia drop ya marketnya ya. Drop bentuk support di sini. Nah, tapi dia ke break ke bawah. Nah, habis itu supportnya ke break lagi ke atas. ya, ya itu namanya di sini pun juga breakout, di sini breakout, di sini breakout kayak gitu. Intinya adalah breakout itu adalah sebuah kondisi di mana dia membongkar support dan resisten yang sebelumnya. Kayak gini juga breakout ya. Nah, ini ya, naik ya jadi resisten. Kemudian break, nah dia jadi support dan naik. Nah, di sini teman-teman, apa yang harus kita lakukan gitu ketika dia membentuk sebuah breakout. Jadi ada beberapa ini ya teman-teman. Ada beberapa rumus ya. Break support kita sikat kayak gini ya. Break support itu cari seller ya, cari posisi sell. Kalau break resisten ya, resisten kayak gini, cari peluang buyer. Contoh kayak gini ya, ini break dari support kayak gini, break ke bawah, cari peluang sell. Ini signal sellnya ada di sini. Kalau break resisten di atas kayak gini, cari peluang buy. Ya, ketika dia break ya, oh kok break dari support kayak gini, dari resisten gitu. Kita tunggu dulu dia retest dan kita tunggu signal buy-nya untuk masuk. Nah, di sini masuknya buy. Di sini masuknya. Nah, di sini pada saat dia di support ada engulfing, di sini kita bisa mulai masuk atau di sini ya. SL di sini, TP-nya di sini. Oke ya. Itu rumus ya, ketika break terjadi sempurna. Tapi teman-teman, di dalam dunia perbreakoutan di dalam trading ada juga breakout palsu ya teman-teman. Breakout palsu itu yang seperti apa? Nah, contoh breakout palsu itu adalah yang seperti ini. Dia kelihatannya breakout dari resisten, tapi dia masuk lagi ke dalam. Dia nggak bablas ke atas nggak gitu. Ya, atau dia breakout dari support, seolah-olah kayak mau breakout terus dia masuk lagi ke dalam. Nah, agar kita tidak tertipu dengan fake breakout, maka kita harus menunggu terlebih dahulu. Jadi pada saat nyampe di titik support dan resisten, contoh kayak gini, pada saat kita nyampe harga nyampe di support kayak gini, jangan kita buru-buru sell di sini, gitu. Kan ada sebuah rumus ya. Kalau break support kita cari sell ya dengan asumsi oh dia break terus ke bawah lagi. Ya, kita tunggu dulu ya karena ada di sini ada ini kecuali fake breakout. Nah, kalau break support yang enggak fake breakout ya, contoh dia break beneran ke bawah, naik dan ada signal sell di sini, is okay, itu bisa masuk sell. Tapi kalau dia habis break masuk lagi ke dalam kayak gini, hati-hati ya, ini namanya fake breakout ya. Nah, di sini kalau fake breakout kita balik lagi, kalau di support kita nyari peluang buy-nya, kalau fake breakout di resisten kita nyari peluang sell. Oke ya. Nah, ada fake ya, tak tulis VK ya. Fake breakout resisten, cari peluang sell. Kalau fake breakout support, cari peluang buy. Jadi ada di sini ya teman-teman ya. Ada 4 ini. Kalau break sempurna di support itu cari peluang sell. Kalau break resisten cari peluang buy. Tapi kalau fake breakout resisten kita cari peluang sell. Contoh,
Fake breakout resisten itu maksudnya gimana sih? Fake breakout resisten adalah dia breakout palsu di area resisten. Jadi ini agak nongol dikit ya, tapi ini kurang jauh ya nongolnya. Biasanya dia nongol dulu ke atas teman-teman. Cuman ini terlalu dikit ya, dia nongol dulu ke atas. Oke, agak nongol ya. Nah kemudian dia masuk lagi ke dalam, itu namanya fake breakout di resisten. Makanya kita nyari peluang sell. Nah peluang-peluang ini teman-teman, sorry salah klik. Peluang-peluang ini ya, cari sell, cari buy, peluang sell, peluang buy, itu kita harus lihat pola candlestick-nya. Nah di sini bagus ini, dia habis fake breakout, dia ada bearish harami. Nah untuk pola candlestick-nya itu ada 4 yang sudah saya ajarkan di episode sebelumnya. Ada doji, hammer, engulfing, harami. Jadi teman-teman, ini breakout ini teman-teman, kalau mau kita sempurnakan, breakout itu harus muncul ya, muncul salah satu ini, doji, kemudian hammer, engulfing, sama harami satu lagi. Nah itu ya, ada 4 ya, 4 pola ini harus muncul setelah terjadinya break, kita baru bisa masuk. Jadi nggak asal masuk pada saat breakout, lebih bagus jika ada salah satu dari pola ini. Gitu teman-teman ya. Oke ya, sampai di sini saya harap teman-teman sudah ada gambaran ya teman-teman. Intinya ketika dia market berjalan dan ngebreak di entah itu di support ataupun di resisten, hati-hati. Itu bisa menjadi tanda penting ya. Hati-hati bukan berarti harus takut, tapi kita harus notice nih. Kalau dia break kita harus ngapain. Nah, banyak sekali break palsu kayak gini ya teman-teman, harus harus sabar ya, nunggu. Ini kan ada signal teman-teman. Ini kan break palsu juga. Nah, di sini ada bearish harami, ada pola candlestick. Nah, di sini setelah fake breakout, di sini ada hammer, sebelahnya buka naik. Ini ada candle harami, ini ada candle hammer. Ini ada candle harami. Jadi kalau teman-teman mau perhatikan baik-baik ya, di saat breakout ya, teman-teman cari sell, cari buy, cari sell, cari buy-nya itu pakai 4 ini, doji, hammer, engulfing, harami. Gitu. Jadi kalau sampai sini ya teman-teman udah paham breakout itu apa ya. Breakout itu ada 2 ya, ada yang benar-benar full breakout sama fake breakout. Kemudian untuk kita ngambil posisi, kita harus nunggu candlestick ini, ada doji, hammer, engulfing, harami. Udah selesai. Dan tipsnya lagi teman-teman ya, TF besar lebih akurat. Semakin besar time frame-nya, maka semakin akurat. Semakin kecil time frame-nya, semakin sering terjadi break tapi semakin nggak jelas gitu, semakin banyak false-nya teman-teman. Makanya saya di sini trading selalu menggunakan time frame H4 plus D1 kayak gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Dan khusus untuk pembahasan tentang breakout ini ya, keluar dari zona entah itu support dan resisten ataupun keluar dari tren ya, itu teman-teman silahkan tanyakan di kolom komentar ya, buat teman-teman yang yang nggak paham seperti itu ya, silahkan tanyain aja. Oke, jadi nggak selalu yang support dan resisten ya, kadang-kadang juga keluar dari tren kayak gini nih. Ini kan sebenarnya trennya naik ya. Nah di sini juga breakout tuh, yang tadinya trennya naik ya. Nah, trennya naik kok tiba-tiba keluar gitu. Di sini kan ada support, harusnya naik lagi ya. Cuman kok dia keluar, ini juga breakout ya. Dia sama keluar dari support dan resisten juga, cuman kondisinya miring gitu ya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai memperhatikan. Breakout itu adalah tanda akan terjadinya tren besar atau pembalikan atau perubahan market juga bisa. Seperti ini gitu. Dia tadinya kencang-kencang aja ya, support naik, resisten, support naik, support, resisten jadi support naik, tahu-tahu break keluar ya. Yang tadinya support ini jadi resisten. Sebenarnya sama ya dengan konsep breakout yang tadi kayak gitu. Ya teman-teman harus pandai-pandai menggambar tren aja. Ya, kalau tiba-tiba kok awalnya trennya kenceng kayak gitu ya,
awalnya trennya kencang kok tiba-tiba apa itu keluar. Nah itu oke, tak kasih kesimpulan terakhir ya teman-teman yang gampang, coba tak gambar sendiri aja. Jadi breakout itu ya bisa di sini di apa itu namanya di support resistance kayak gini nih, contoh ya. Nah di sini ini yang paling dasarnya ya, tiba-tiba dia break ke atas. Nah ini breakout ya, ini contoh breakout tuh, break dari resistance tuh kayak gini. Nah dia keluar kayak gitu. Nah di sini kita bisa nyari untuk peluangnya di sini nanti ya, buy-nya atau sell-nya. Kemudian ini yang break resisten ya. Coba kita cari yang break support. Break support sama sebenarnya, dia turun ya. Di sini kan bentuk support ya. Nah, dia break. Nah, ini juga break support. Oke, di sini ada break support ya. Support dia ditembus kayak gitu, namanya break support. Nah, ini ada break resisten di bagian atas, ada break support di bagian bawah. Terus ada juga yang namanya fake breakout. Ini tak simpulin. Yang bentuk resisten, dia kelihatan kayak mau break tapi dia masuk lagi ke dalam. Nah, ini fake breakout. Kayak gini. Ya, dia nggak beneran pergi ke sana tapi ternyata dia balik lagi ke sini. Ini fake breakout. Ya, sama di support pun juga sama, bisa terjadi juga teman-teman. Ya, turun ya, dia bentuk support. Nah, kelihatannya dia kayak mau break tapi ternyata balik lagi. Ini fake breakout. Nah, di sini kita harus pandai-pandai mencari peluang. Ya, seperti itu. Jika break di resisten mungkin ya kita bisa cari peluang buy di sini ya. Nah, kita cari peluang buy-nya di sini ketika candle terbentuk ya, kita untuk buy di sini. Jika break di support sama, kita cari juga peluang sell-nya di sini. Nah, di sini teman-teman, kita cari peluang sell-nya di sini ya. Kalau break di support ya, kita cari peluang sell-nya di sini. Kalau break di resistance kita cari peluang sell, peluang buy-nya di sini. Ya, kalau di support peluang sell-nya di sini. Kalau fake breakout, nah kayak gini. Kalau fake breakout-nya resisten teman-teman, kita cari peluang sell-nya di sini. Ya, tunggu selesai fake breakout, kita cari peluang sell-nya di sini. Kalau fake breakout di support, kita cari peluang buy-nya di sini. Kayak gitu. Oke ya teman-teman. Sekian dulu. Nanti kita akan lanjut lagi untuk bab yang selanjutnya.